Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita saat ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, apakah yang dapat kita pelajari tentang Tuhan? Apakah yang dapat kita pelajari tentang manusia? Apakah langkah nyata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudaraku, pada zaman Adam dan Hawa, manusia dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Namun, karena godaan si jahat, keduanya jatuh ke dalam dosa ketika memakan buah yang terlarang. Dosa telah merusak relasi manusia dan Allah. Bukan hanya itu, dosa telah membuat manusia berada dalam penghukuman dan kebinasaan. Manusia selalu berusaha memulai relasi dengan Allah dengan berbagai cara, seperti beribadah, melakukan perbuatan baik, dan lain-lain. Namun semuanya itu gagal. Manusia tidak akan mampu menjalin relasi dengan Allah dalam keadaan yang berdosa. Maka Allah sendiri memberikan jalan untuk menjalin kembali relasi dengan manusia. Caranya dengan menyelesaikan masalah dosa. Dosa yang menjadi penghalang antara manusia dan Allah harus diselesaikan. Namun, penghukuman akibat dosa tetap harus dijalankan. Untuk itulah Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan kita menjalani hukuman akibat dosa. Seharusnya kitalah yang harus menjalani hukuman itu. Namun Yesus Kristus telah menggantikan saudara dan saya untuk menjalani hukuman itu. Ketika hukuman akibat dosa sudah dijalankan, masalah dosa terselesaikan. Namun firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Manusia yang terlepas dari hukuman akibat dosa hanyalah orang-orang yang percaya kepada Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Bila manusia tidak percaya pada keselamatan di dalam Yesus, maka mereka tetap dalam hukuman. Ketika kita percaya keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka relasi kita dengan Allah akan dipulihkan. Kita dapat kembali berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan firman-Nya. Saudara-saudara, apakah kita saat ini sudah memiliki relasi dengan Allah Sang Pencipta? Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Jika sudah, apakah kita tetap menjaga relasi tersebut secara berkualitas melalui doa dan firman Tuhan? Jika belum, berdoalah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda dengan mengatakan, "Ya Tuhan, saat ini saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan atas seluruh hidup saya. Saya mengimani firman Tuhan bahwa Yesus telah menebus dosa saya melalui pengorbanannya di kayu salib. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin." Saudara-saudaraku, jika video ini memberkati saudara, bagikanlah kepada orang lain untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Saudara dapat membagikan pergumulan dan topik doa saudara di kolom komentar untuk didoakan bersama. Atau dapat mengirimnya ke email saatteduhdandoa@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati.